tiga. Oke ya, mulai ya. Sekarang untuk organ yang pertama. Untuk yang ini aku coba ya. Deh. Nur Hasanah dulu deh. Boleh. Untuk nomor satu, organnya apa? Organnya hepar. Ya, betul. Ini organnya hepar. Nah, kemudian untuk diagnosa morfologinya, kira-kira ini kenapa hepar ya? Hmm, autolisis. Ya, Iya betul. nggak sih? Ini merupakan autolisis postmortal. Ini kenapa nih bisa disebut autolisis postmortal? Ini lebih tepatnya ini ya, sebelah sini dan juga sini. Karena inti selnya udah nggak ada. Ya, betul. Untuk autolisis postmortal kan bisa kita ketahui juga dengan lisisnya itu daripada intinya. Sih kan tampak lebih berwarna homogen seperti ini bisa kita lihat. Sedangkan untuk yang ini tuh Hepar, coba dilihat lagi dari strukturnya. pulmo. Ya, betul. Ini merupakan organ daripada pulmo. Untuk DM-nya kenapa nih organnya? Kalau makros berarti kon, pneumo, Mm-mm. pneumo, pneumo, bukan din, Kok? koniosis. Ya, pneumokoniosis. Nah, terus Atau kemudian ini untuk ya, ya pneumokoniosis. oke. Terus kalau ini pneumokoniosis kira-kira untuk DL-nya apa? DL-nya eh, ada akumulasi pigmen berwarna hitam. Ya, betul. Lebih ini Akum, kalau kan ini kan pneumokoniosis ya. Berarti kan masih ini kan belum diketahui apa ini akumulasi. Jadi lebih ke akumulasi partikel asing ya. Jadi nanti kita nyebutnya. Karena kan belum bisa kita ketahui ini yang terdapat pada organnya itu apa. Oke, jadi nanti terdapat akumulasi partikel asing. Oke. Oke, next yang keduanya akum, berarti apa? Kalau ada terdapat itu. akumulasi partikel asing tampak menyebar. Ya, betul. Tampak menyebar atau diffuse ya. Yang ketiga, Terus partikel asing warna hitam. ya betul, tampak berwarna kehitaman. Nah, jadi nanti semisal kalian ada preparat seperti ini, nanti cara bedainnya gampang nih. Kalian kalau dikasih organ makros, nanti kalian langsung jawabnya pneumokoniosis. Oke, kalau di iriin organnya secara mikros, nanti jawabnya antrakosis. Oke, itu merupakan akumulasi daripada pigmen karbon. Kalau untuk antrakosis secara Maka aku mau tanya, boleh ya. gimana cara bedanya pneumokoniosis sama melanosis? Oh, sama melanosis. Nah, kalau untuk pneumokoniosis ini kan merupakan partikel-partikel asing nih. Jadi itu biasanya akan tampak seperti bintik-bintik partikel gitu. Dan juga bersifatnya diffuse. Jadi itu menyebar nih keseluruhan. Bisa kita lihat nih, dari kiri sampai kanan keseluruhan nih tampak ini kan diffuse nih menyebar untuk akumulasi partikel asingnya. Sedangkan kalau untuk melanosis, kan melanosis juga bisa nih ke organ sekitarnya kayak pulmo dan lain sebagainya. Nah, kalau biasanya kalau untuk melanosis itu bersifat vokal gitu. Vokal atau multivokal menyebar tapi besar-besar untuk ukurannya. Nggak menyebar secara diffuse. Nggak rata gitu sebarannya biasanya. Nanti ada kok untuk preparatnya. Oke? Apakah Oke, sudah Kak, jelas atau masih makasih. dibingungin? Sudah, makasih, Kak. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, aku next ya. Oke. Nah, untuk ini sekarang ini aja Firziawan coba. Ini organnya apa kira-kira? Hadir Kak. Oke. Nah, coba organnya apa ini? Itu organnya jantung. Ya, betul. Ini organnya jantung. Terus kemudian untuk DM-nya apa?
DM-nya itu hmm, apa ya Kak? Nih, yang aku, Nekrosis, ya betul. nekrosis, Ya, koagulasi. koagulasi. Nah, tapi kan kita nanti pakai yang paling update ya. Setelahnya nekrosis koagulasi yang sama apa? Namanya. Zona. Terus ini apa? Infark ya. Oh, ini oke. Ya, nanti untuk nanti kita untuk menggunakan DM-nya nanti kita pakai yang paling terbaru ya guys. Jadi misal kayak yang kemarin ada edema, oke? Jadi kita pakainya yang terbarunya, fibrinos. Kemudian untuk yang ini kan merupakan nekrosis koagulasi kan, tapi nanti kita pakai yang infark karena ini merupakan zona infarknya. Oke, terus kemudian kalau ini merupakan infark, terus untuk DL-nya apa kira-kira? DL-nya zona infak berbatas jelas. Ya, betul. Zona infak berbatas jelas. Kemudian yang kedua, Wah, Kak, warnanya pucat. Atau ya, zona infak tampak pucat. Betul. Kemudian yang ketiga, yang ketiga eh, apa? Eh, konsistensi lunak organ membesar. ya betul bisa. Organ membesar atau ini, dinding otot jantung tampak membesar. Dan juga nih, kalau bisa juga nih terdapat hemoragi. Dan juga Oh, nih, kalau misal kalian bingung nih, kalau waktu nanti UPRA kan disuruh 3 DL aja nih. Semisal kalau kalian waktu belajar tuh ada lebih dari 3 DL, nanti kalian sebutin 3 DL yang paling penting aja ya. Jadi nanti kalian sebut paling atas aja. Semisal kalau mau nulis 5 juga nggak apa-apa, cuman yang 3 teratas itu yang paling penting, yang paling menunjukkan kelainan daripada organnya, lesi-lesinya. Oke, lanjut ya. Apakah ada yang ingin ditanyain nggak? Ini infark jantung. Kalau nggak ada, aku next ya. Selanjutnya. Nah, ini nih. Aku siapa ya? Ini aja, Rizky Evan nih. Evan. Coba. Ini organnya apa? Hepar bukan Mas. Ya, betul. Ini organnya hepar. Untuk DM-nya kira-kira kenapa? Radang radang kronis. Ya, betul. Radang kronis. Kenapa disebut radang kronis kira-kira? Hmm, hmm, hmm. Nih, yang aku tunjuk di sebelah sini nih. Nah, biasanya nih untuk kalau untuk radang kronis, cara bedain dengan radang akut itu biasanya kita lihat dari adanya proliferasi jaringan ikatnya ya. Ini bisa kita lihat nih, ini kan merupakan proliferasi jaringan ikat. Sedangkan untuk radang akut kan belum ada proliferasinya. Dan juga ini merupakan sel-sel radangnya nih, yang tampak di sel-sel di interstisialnya. Lobulus hepar. Nah, kalau ini radang kronis, kira-kira DL-nya kenapa? Apa aja? Adanya proliferasi jaringan ikat. Tuh. Terus jarak antar lobulusnya itu berjauhan. Ya bukan Mas. Iya betul. Ini kan tampak berjauhan nih antara satu lobulus dengan yang lain nih. Oke, Terus next. kemudian ada infiltrasi sel radang MN. Ya, infiltrasi sel radang MN. Jangan salah ya guys, nanti kalau semisal nyebutin radang akut dan juga kronis. Kalau akut nanti kalian jawabnya infiltrasi sel radang PMN, sedangkan untuk kronis MN ya, di DL-nya. Oke, next ya. Atau ada yang ingin ditanyain nggak? Terkait nomor 4. Eh, infiltrasi sel radangnya itu tampak basofilik. Ya, betul. Boleh juga nanti di itu disebutin. Tapi nanti kalau untuk ini yang penting nanti kalian ada ini jaringan ikat, terus infiltrasi radang, dan juga bisa berjauhan untuk lobulusnya. Oke, apakah aman? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, lanjut ke preparat nomor 5.
Siapa ya? Coba. Jadi Satria, coba Satria. Untuk organnya kira-kira ini apa? Anu, ini Mas, ginjal. Ya betul, ini organnya ginjal. Untuk ginjal ini untuk DM-nya apa? Aduh, ini kayaknya degenerasi, enggak, degenerasi hidropik. Ya betul, ini merupakan degenerasi hidropik. Tapi ini degenerasi hidropiknya yang apa? Kan ada dua nih. Ini yang Yang cloudy swelling atau ballooning degeneration. yang ballooning. Ya betul, degenerasi hidropik ballooning degeneration. Kira-kira kenapa? Ini kenapa disebut ballooning nih? Soalnya kayak ini ada bentukan halo-halonya. Ya, tapi ini tampak tidak hampir gak kelihatan ya. Biasanya untuk bentukan halonya itu kayak garis pembatas yang warna ungu. Dan juga untuk biasanya kalau untuk ballooning degeneration kan untuk sitoplasmanya juga akan tampak jernih. Bisa kita lihat kan ini tampak jernih nih di sekitar intinya sitoplasmanya. Nih, tampak jernih. Nah, kalau ini merupakan degenerasi hidropik, ballooning degeneration untuk DL-nya apa? Kira-kira. Ini ukuran terdapat bentukan halo. Terus inti selnya jelas tadi. Terus inti selnya masih normal. Ya, betul. Terus aduh, Terus. ukuran epitel sel kulit sel kulit. Ya, U- ini apa? Apa ini? Ini tubulus Ya, ginjal betul. tampak Sel membesar. tubuh senjata tampak membesar. Oke, nih benar untuk semuanya. Jadi kan sel tubulus ginjal tampak membesar, kemudian sitoplasma itu akan tampak jernih. Dan juga biasanya tuh intinya tuh masih tampak normal. Bisa kita lihat nih, intinya masih tampak normal. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan nggak nih? Atau dibingungin terkait preparat ini? Ballooning degeneration pada ginjal. Oke, kalau nggak ada aku next ya. Nah, ini nih siapa ya? Hmm, hmm, hmm. Hmm, Jihan, coba Jihan. Apa ya, Kak? Ini Eh, kira-kira apa? Nih, coba lihat dulu daripada strukturnya nih. Tapi ini udah tampak tidak normal strukturnya. Kira-kira kenapa nih? Coba tebak dulu, kira-kira apa ini? Organnya. Pulmo, Kak, atau apa? Bukan, ini hepar ya? Ya hepar ini. Ini organ hepar. Ini tuh organ heparnya tuh kira-kira kenapa nih? Tampak nih, tampak heparnya tampak. Ya, jadi ini merupakan organ hepar yang mengalami ballooning degeneration ya, guys. Bisa kita lihat nih, ini nih. Ini tampak nih, ini hepar-hepar yang mengalami ballooning degeneration. Kayak tampak nih, jernih untuk sitoplasmanya dan juga hepatositnya itu tampak membesar. Ini kan kelihatan kan untuk hepatositnya itu tampak lebih membesar dibandingkan dengan hepar yang normal. Dan juga terdapat sitoplasma yang tampak jernih pada hepatositnya. Oke, kalau ini hepar ballooning, kira-kira DL-nya apa?
Terdapat bentukan halo. Ya, tapi kayaknya di sini nggak ada ya untuk bentukan halonya. Terus kalau selain itu berarti yang tadi heparnya tampak apa? Ini kan Kak, ada akumulasi akumulasi cair akumulasi cairan Kak, bukan? Bukan. Jadi kalau untuk yang ballooning kan berarti otomatis kan karena adanya akumulasi dari cairan, berarti jadinya sel hepar atau hepatositnya itu tampak membesar ya. Bisa kita lihat nih, hepatositnya akan tampak membesar. Kemudian akan karena ini kan ballooning berarti sitoplasma juga tampak jernih ya. Nih, bisa kita lihat nih, sitoplasma hepatosit tampak jernih. Dan juga sinusoid, sinusoidnya itu nanti akan tampak menyempit karena sel hepatositnya tampak membesar. Oke, untuk DM-nya tadi, hepar yang mengalami ballooning degeneration. Oke, ada yang ingin ditanyain nggak? Atau dibingungkan terkait preparat ini? Nah, Kak, ini kok mirip kalau di swelling ya, Kak? Kayak kurang jernih gitu. Mm-mm. Nah, kalau untuk cloudy swelling biasanya tuh sitoplasma itu tidak sebesar ini nih untuk ukuran yang putih-putihnya. Nih, aku bandingin ya sama set set set. Nah, nih, kelihatan nggak? Nah, ini tampak kan lebih keruh-keruh dibandingkan yang tadi. Sedangkan yang tadi kan, kenapa kita sebut ballooning kan? Nih, untuk ginjal kan tampak kan lebih jernih dan juga kalau untuk pada hepar kan tampak bulat-bulat dan juga lebih jernih untuk sitoplasma hepatositnya. Aman? Apakah aman? Oke, oke, aman, Kak. Makasih. Oke, apa ada yang ingin ditanyain lagi? Ya, aku next ya. Organ nomor 7. 7 siapa ya? Faica coba. Nomor 7. Ini organnya apa nih? Ya, ini organ ginjal. Kira-kira DM-nya kenapa? Ginjal ya. Ya, ini organnya ginjal yang mengalami hemosiderosis. Kenapa disebut hemosiderosis? Coba DL-nya apa aja? Oke, ya bisa. Letaknya di mana? Coba pigmennya letaknya ada di mana? Ya, ada di interstitial tubulus ginjal. Nah, nanti guys kalian nyebutinnya, disebutin ya pigmennya apa. Kan banyak kan pigmen-pigmennya. Jadi nanti kalian sebutin di DL-nya itu akumulasi pigmen hemosiderin ya. Jadi disebutin spesifik ya. Jadi terdapat akumulasi pigmen hemosiderin pada interstitial tubulus ginjalnya. Terus akumulasi pigmen hemosiderin tampak berwarna coklat keemasan pada pewarnaan HE. Dan juga terus jaringan di sekitarnya masih tampak normal. Oke, apakah ada yang ingin ditanyain nggak terkait hemosiderosis? Mas mau nanya, Boleh. itu yang merah-merah itu apa, Mas? Merah-merah di mana? Ini. Coba di annotate yang ini. Oh, ini. Iya. Ini pigmen-pigmennya nih. Nih, coklat keemasan tampak. Oh, Ya, ini pigmen-pigmennya ya. Yang nih tampak di sini, di sini. Coba aku annotate ya. Nih, ini pigmen-pigmennya. Nih, kok coklat ya? Bentar, salah warna.
Nah, ini ya, ini pigmen-pigmennya nih semua ini. Pigmen hemosiderin ya. Nih. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada, kita Mau, mau, next ya. mau nanya, Oh, boleh, boleh. eh, hemosiderin ini materi yang mana ya? Coba di inilah. Ini materi yang jejas irreversible ya. Oh, kalau ini case-nya bisa nggak kira-kira melanosis masuk ke sini? Ke Kayak apa? ini kan organnya ginjal. Mm-mm. Nah, ginjal itu bisa nggak kena kayak melanosis itu? Oh, bisa sebenarnya untuk melanin itu bisa ke transfer ke berbagai organ kan tapi sebenarnya kan melanin kan dihasilkan oleh melanosit kan, di Mm-mm. mana itu kan berasalnya kan di kulit ayah untuk melanositnya. Sedangkan ini tuh melanin itu akan bisa ke organ-organ lain atau di sekitarnya itu biasanya tuh lewat jalur persarafan biasanya. Akibatnya tuh akan tampak kan biasanya kan nanti akan ada di pulmo, hepar ataupun ginjal juga bisa ada akumulasi daripada melanin tersebut. Tapi yang ditransfer itu pigmentnya aja ya. Kalau untuk melanositnya itu akan tetap berada di pada kulitnya gitu. Oke, oke, oke. Oke. Apakah ada yang ditanyain lagi? Jadi nanti kalian lebih ini ya, lebih lihat dari warnanya. Tapi kan ini jelas kan untuk tampak warna coklat keemasan. Mas itu merah mas di saya mas. Iya. Oke, gak apa-apa. Nanti beda kok sama yang lain. Kalau yang untuk Icterus nanti biasanya akan tampak warna kuning ya. Tampak lebih kuning-kuning. Ya, boleh. Ingin tanya apa? Oh, enggak ya? Ya udah. Lanjut ya, kita ke organ nomor 8. Nah, organnya apa nih? Bentar, siapa ya? Coba Rido, Rido. Ini organnya apa kira-kira? Hadir Mas, Oke, ini organ eh, ini di toraks Mas ya. ya betul. Ini kafum toraks, rongga toraks. Oke, kalau ini di toraks berarti untuk DM-nya apa kira-kira? Eh silotoraks, Ya betul, ini kylotoraks. silotoraks. Ya, Ya, itu. terus untuk DL-nya apa? Kalau ini untuk kylotoraks. Itu eh, warnanya putih kemerahan karena kecampur darah Ya cairan. betul. Ya oke. Terus untuk DL yang kedua, Terus eh organnya terdesak cairan. betul. Organ pada kabum torak terdesak oleh cairan. KL. Terus yang ketiga DL-nya? Yang ketiga, yang ketiga Oke, untuk yang ketiga ini bisa yang tadi kan belum kan disebutin yang terdapat akumulasi cairan oh limfe iya, atau KL pada kafum toraksnya. Oke, jadi untuk DL-nya yang pertama kan tadi terdapat akumulasi KL atau cairan limfe pada kafum toraks. Terus untuk DL yang kedua, akumulasi KL tampak berwarna putih kemerahan karena bercampur dengan darah. Kemudian untuk DL yang ketiga, organ pada kafum toraks tampak terdesak oleh akumulasi cairan ya. Untuk DM ini kylotoraks. Ada yang ingin ditanyain nggak nih terkait nomor 8? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya ke nomor 9.
Nih tadi udah ke spill ya, 9. Nah, oke, kalau udah aku bahas aja ya. Nah, untuk nomor 9 ini merupakan hepar. Bisa kita lihat nih, bedaan ini merupakan degenerasi hidropik yang mengalami cloudy swelling. Nah, bisa kita lihat nih perbedaannya kan. Kalau yang tadi kan, kalau untuk yang balloon degradation, tampak sitoplasmanya benar-benar jernih. Jadi tampak bulat gitu, terus di tengahnya itu kosong. Nah, sedangkan untuk yang cloudy swelling, ini akan tampak keruh-keruh nih untuk sitoplasma hepatositnya. Oke, nah jadi untuk DL-nya itu yang pertama itu sama nih, sel hepar atau hepatosit tampak membesar. Nih, sel hepar atau hepatosit ini tampak membesar. Kemudian sitoplasmanya itu akan tampak keruh. Sitoplasmanya itu akan tampak keruh. Kemudian tuh intinya itu masih tampak normal. Nih, inti-intinya masih tampak normal dan juga sinusoidnya itu tampak menyempit. Nah, oke, untuk DM-nya itu merupakan degenerasi hidropik yang cloudy swelling. Ada yang ingin ditanyain nggak nih? Oke, kalau nggak ada, aku next ya ke selanjutnya. Oke, lanjut deh. Sastra sekarang. Halo Hadir, Oke, untuk organinya apa kira-kira? ginjal, Ya, ginjal. Kenapa nih ginjalnya? DM-nya apa? apa ya? Kayak amyloidosis ini. Ya, betul. Oh, Amyloidosis. Ya, ini ah, amyloidosis. Oke, kalau ini amyloidosis, DL-nya apa? eh, Hmm. apa ya? Kasih clue dong Mas. Ini akumulasi apa nih? Cairan? Enggak, kan kalau ini kan sama nih. Jadi ini merupakan akumulasi dari amyloid. Eh, Oh iya, amyloid. jadi terdapat akumulasi amyloid pada disebutinnya ini glomerulus Glomerulus ginjalnya. ginjal. Oke, terus next yang kedua, Bowman space-nya menyempit. ya betul. Terus untuk DL Terus yang ketiga, eh kalau yang pewarnaan itu kepake nggak di sini? Yang pewarnaan bisa. Ini oh, bisa boleh. bila pada pewarnaan HE Hmm, akan terwarna eh apa ya? Pokoknya kalau konglomerat warna merah. ya pengoret Kalau merah. Kalau kalau HE itu ungu, putih, lebih ke pucat eosinofilik nanti. pucat eosinofilik. Ya, Oke. pucat eosinofilik kalau pengoret nanti merah. Dan Iya. juga karena adanya akumulasi dari amiloid, jadi glomerulus tampak membesar ya glomerulusnya. Oh, Oke, jadi untuk DL ya, ulangi yang pertama ini kan terdapat akumulasi amiloid pada glomerulus ginjal. Nih. Terus akibatnya itu Bowman space tampak menyempit dan juga glomerulus tampak membesar serta pada pewarnaan HE itu akan tampak pucat eosinofilik untuk amiloidnya ya. Yang terwarna pucatnya itu akumulasi amiloidnya ya. Nih, tampak pucat eosinofilik. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, aku lanjut ya ke nomor 11. Coba Afrina coba. Ini organnya apa kira-kira? Pembuluh darah bukan, Mas? Iya, betul. Ini pembuluh darah ya. Nah, kalau ini pembuluh darah untuk DM-nya apa kira-kira? Trombus? Ya, trombus. Ini kan merupakan organ pembuluh darah yang terdapat trombus. Nah, kalau ini trombus DL-nya apa? Eh, terdapat garisan. Ya, oke, terdapat garisan. Terus lanjut. Apa lagi ya, Kak? Anu, lumennya tampak menyempit. Ya, lumen pembuluh darah tampak menyempit. Terus untuk DL-nya yang ketiga,
masa tak lazim. Ya, terdapat bentukan massa tak lazim pada lumen pembuluh darah. Dan juga bisa disebutin ya, massa tak lazimnya itu, tahu nggak terdiri dari apa aja nih untuk massa tak lazimnya? Aduh lupa Kak, itu yang selnya banyak itu ya. Ya, enggak. Kalau yang ada 7 itu yang ini granulum. Kalau ini ada 3, ada 4 ya. Nah, jadi kan pembentuk dari trombus sendiri kan nih ada eritrosit, leukosit, trombosit, dan juga fibrin ya. Nih, jadi bisa dimasukin ke DL ya. Jadi itu yang pertama. Oh ya nih, aku juga mau nanya nih. Ini apa kira-kira yang merah-merah? Apa? Kira-kira ini apa? Ada yang tahu nggak? Kongesti. Ya, ini kongesti ya. Kongesti pada pembuluh darahnya. Oke, lanjut ya. Untuk DL-nya yang pertama nih, terdapat bentukan massa tak lazim pada lumen pembuluh darah nih. Massa tak lazim pada lumen pembuluh darah. Terus massa tak lazim itu terdiri dari eritrosit, leukosit, trombosit, dan juga fibrin. Kemudian, karena adanya trombus berarti lumen pembuluh darah tampak menyempit. Dan juga ini opsional ya kalau ada doang. Jadi ini terdapat kongesti pada lumen pembuluh darahnya. Oke, jadi untuk DM-nya trombus. Ada yang ingin ditanyain nggak nih terkait organ atau preparat nomor 11? Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Ke 12 ya. Oh, bisa. Nah, sekarang Farelisa coba. Ini organnya apa kira-kira? eh itu uterus kah? Kan. Bukan. Nih, bisa kita lihat ini yang besar dan juga ini yang kecil yang ada panah-panahnya. Kira-kira apa nih? Yang tidak. Apa ya? Nah, jadi ini Apa ya? merupakan usus ya. Nih, usus. Ini kan usus kecilnya kan, yang usus besarnya. Jadi kira-kira kenapa nih kalau yang tidak ada yang seperti ini, yang ditunjuk warna putih, panah putih. Oh, itu yang kolonnya ini Kak. Apa namanya? Tidak ada bolongan itu. Ya, oke. Ini kan organnya jadi kolon. Untuk DM-nya berarti apa kalau nggak ada lubang? eh DM-nya Atresia coli. Ya, Atresia coli. Nah, ini kalau Atresia coli, DL-nya apa? Hmm, tidak terdapat lubang pada kolon. Terus kolonnya tampak bengkak. Mm-mm. Em, terus hewannya nggak bisa pup. Apa sih? Ya, Defekasi. nggak bisa defekasi, betul. Jadi tidak terdapat lubang pada kolon, terus tuh kolon tampak membengkak di situ karena eh, ini apa namanya, feses itu akan menumpuk pada kolon tersebut karena nggak bisa dikeluarkan. Terus hewan tidak bisa defekasi. Untuk DM-nya merupakan Atresia coli. Ada yang ditanyain nggak, guys? Terus itu kenapa ditunjuknya banyak tempat gitu Kak? Oh, ditunjuknya banyak tempat itu biasanya itu untuk nunjukin nih. Ini kan untuk panah ini untuk kolonnya dan juga untuk usus halusnya. Biar jelas apa yang ini untuk DM-nya. Oke, apakah aman? Oke, lanjut ya ke organ nomor 13. Siapa ya? Hmm, nih, Aris Marvella. Coba organnya apa? Kira-kira. Hepar Kak. Iya, ini organ hepar. Kira-kira kenapa nih hepar ini? Degenerasi melemak atas. Ya, betul. Ini organ hepar yang mengalami degenerasi melemak. Kalau yang degenerasi melemak untuk DL-nya kira-kira apa? Terdapat kapula pada hepatosit.
Ya, betul. Terdapat vakuola pada patosit. Lanjut. Vakuola tampak jernih. Ya, betul. Tampak jernih atau kosong. Next, untuk yang ketiga. Ukuran vakuola bervariasi. Ya, betul. Ukuran vakuola tampak bervariasi. Lihat nih, ada yang besar dan juga ada yang kecil-kecil. Nah, jadi untuk DL-nya, yang pertama, terdapat akumulasi lemak berbentuk vakuola pada hepatositnya. Terus vakuolanya itu tampak kosong, dan juga untuk yang ketiga itu ukuran vakuola lemak tampak bervariasi. Oke, ada yang ingin ditanyain nggak untuk hepar yang mengalami degenerasi melemak? Oke, kalau aman, kita lanjut ya untuk organ yang ke-14. Nih, siapa ya? Audrey, coba. Ini organnya apa kira-kira? Abdomen, Kak. Ya, ini merupakan rongga abdomen. Ini rongga abdomen untuk DM-nya apa kira-kira? Hydroperitoneum. Ya, hydroperitoneum atau asites. Untuk DL-nya apa? Untuk ini. Cairan kuning bersih, kafum distensi, Ya, akumulasi cairan plasma. betul. Jadi untuk DL-nya terdapat akumulasi cairan plasma nih pada kapum abdomen nih, cairan plasmanya. Terus tuh akumulasinya itu tampak berwarna jernih. Kemudian untuk yang ketiga, kapum abdomen itu tampak mengalami distensi akibat adanya akumulasi dari cairan plasma tersebut. Oke, apakah ada yang ingin ditanyain nggak nih? Atau dibingungin nih? Terkait hydroperitoneum atau asites. Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke organ yang ke-15. Coba, Putri Salsabila, ini kira-kira apa nih organnya? Organnya itu kulit. Ya, organnya kulit. Untuk DM-nya apa? DM-nya inclusion body intrasitoplasmik. Ya, inclusion body intrasitoplasmik. Betul, untuk DL-nya apa? Ada bentukan apa namanya inclusion body di sitoplasma. Hmm, Habis itu inclusion bodies tampak eosinofilik. oke. Terus sitoplasmanya tampak jernih Ya, jernih karena apa? karena ada inclusion bodies-nya itu. Ya, betul. Biasanya itu jernih karena ballooning degeneration. Dia mengalami ballooning degeneration. Oke, jadi untuk DL-nya nih, untuk yang ini kan merupakan inclusion bodies intrasitoplasmik. Berarti inclusion body-nya berada di dalam sitoplasmanya ya, beda dengan yang intranuklear. Jadi nanti kalian nulis DL-nya juga sesuai ya. Jadi spesifik untuk jadi inclusion bodies intrasitoplasmik. Jadi untuk DL yang pertama itu terdapat bentukan inclusion bodies intrasitoplasmik pada sitoplasma kulit nih. Ini kan inclusion bodies nih. Nih inclusion bodiesnya pada sitoplasma kulit nih. Terus tuh inclusion bodiesnya itu akan tampak eosinofilik. Hmm. Eosinofilik. Kemudian yang ketiga itu sitoplasma itu tampak jernih karena ballooning degeneration. Terus biasanya itu karena adanya ballooning, adanya inclusion bodies, biasanya itu inti sel itu tampak terdesak ke tepi karena adanya inclusion bodies. Nih bisa kita lihat nih,
Inclusion bodies ini inti selnya itu tampak terdesak ke tepi. Oke, jadi untuk DM-nya ini merupakan kulit yang mengalami inclusion bodies intrasitoplasmic. Oke, ada yang ditanyain lagi nggak nih terkait IB sitoplasmik? Kita mau nanya, Hmm? kalau DM-nya dijawab ballooning degeneration, salah gak, Kak? Salah. Soalnya kan ini lebih spesifik ke inclusion bodies-nya dilihat ya. Nih, biasanya nanti kalau dikasih kok lebih jelas kok beneran untuk inclusion bodies-nya tampak lebih jelas. Ini kan tampak ini ya. Nih. Kelihatan nggak inclusion bodies-nya? Bentar ya, noted. Nih ya, ini balloon inclusion bodies. Nih guys. Nih inclusion bodies-nya. Dan juga biasanya tuh kalau inclusion body intrasitoplasmik untuk organnya itu biasanya tuh kebanyakan juga di kulit nih. Bisa kita lihat kan? Sedangkan untuk yang inclusion body intranuklear, kira-kira di mana nih kalau untuk nuklear? Yang kalian udah pelajari kemarin. Otak. Iya, betul. Coba. Untuk lesinya itu ada di otak. Oke. Oh iya, benar. Dan juga ada di otak juga ya untuk sitoplasma biasanya itu dalam kasus rabies. Oke, next ya. Ada yang ingin ditanyain lagi nggak? Atau dibingungin terkait ini, inclusion bodies? Kak, maaf, berarti kapan kita harus jawab ballooning, kapan kita harus jawab inclusion bodies? Intrasi. Oh, untuk bedain itu. Nah, kalau untuk waktu kalian jawab eh, ballooning degeneration, kalian lihat aja nih. Kan kalau ballooning degeneration tuh intinya tuh benar-benar jernih nih. Nggak ada bentukan-bentukan kayak ini nih. Sitoplasma maksudku. Sitoplasma itu akan tampak jernih, nggak ada bentukan kayak ballooning degeneration tersebut. Sedangkan kalau untuk yang benar-benar ballooning degeneration nanti akan tampak kok untuk satu lapang pandangnya itu benar-benar jelas untuk kayak ada bintik ballooning degeneration yang eosinophilic gitu. Oke, makasih, Kak. Oke. Ada yang ingin ditanyain lagi nggak? Mas, barusan maksudnya apa, Mas? Oh, jadi gini. Kalau kalian misal mau jawab untuk inclusion bodies yang intrasitoplasmik. Nah, itu berada di dalam sitoplasma. Nah, ini contohnya itu pada kulit ya. Nah, kalau pada kulit, nanti kalau untuk inclusion bodies kan berarti kan adanya bentukan inclusion bodies itu kayak akumulasi protein nih. Jadi akan tampak berwarna eosinofilik. Jadi kayak titik eosinofilik gini nih. Kalau untuk inclusion bodies tuh, jadi sitoplasma itu benar-benar, ya sitoplasma itu jernih, cuman terdapat bentukan tambahan nih berbentuk inclusion bodies. Sedangkan kalau untuk yang ballooning degeneration aja, berarti kan itu kan sitoplasma jernih aja nih. Jadi gak ada kayak bentukan struktur-struktur tambahan kayak akumulasi daripada protein seperti ini gitu. Apakah aman? Aman, Mas. Masuk, masuk. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke preparat berikutnya. Nih, siapa yang belum? Hmm, Feli, coba Feli. Organnya apa kira-kira? Apain kuping ya? Ya, betul. Lebih spesifiknya bisa kulit ya untuk organnya. Terus untuk DM-nya apa kira-kira? Nih, kelihatan nih dari warnanya nih. Kira-kira kenapa nih? Oke, jadi ini merupakan
organ kulit yang mengalami ikterus. Ini ikterus nih. Akibatnya itu akan tampak berwarna kekuningan. Karena kan adanya akumulasi bilirubin yang berlebihan nih di dalam darah biasanya akibatnya menyebabkan menjadi berwarna kekuningan daripada organ tersebut. Nah, kalau ini merupakan ikterus berarti untuk DL-nya apa kira-kira? Eh, dikuningkan. Ya, apa tuh? Gede ya. Ada akumulasi bilirubin itu tadi. Ya betul, akumulasi bilirubin. Terus selanjutnya, Hmm, alopecia nggak sih, Kak? enggak juga. Enggak sih, ini enggak terlihat seperti alopecia. Berarti selain itu apa? Terus bisa ini nih, organ tanpa kekuningan. Nih, organ tanpa kekuningan. Terus juga bisa konsistensinya juga kan lunak dan juga nih cara bedain ikterus dengan degenerasi melemak. Oke. Nah, kalau ini bisa juga apabila organ disayat tidak akan mengeluarkan minyak dan juga nih, ini kan bisa kelihatan kan nggak tampak mengkilap-mengkilap banget kan, nggak kayak yang melemak kan benar-benar mengkilap kayak basah kayak minyak isinya gitu. Cara benar-benar bedain dengan yang degenerasi melemak tersebut. Oke, untuk DL-nya jadi yang pertama itu organ tanpa kekuningan, terus bisa juga terdapat akumulasi bilirubin yang menyebabkan organ tanpa kekuningan. Dan juga apabila organ disayat, tidak akan mengeluarkan minyak. Dan juga untuk DL yang terakhir, konsistensi organnya tampak lunak. Apa ada yang ingin ditanyakan nggak nih terkait organ kulit yang mengalami ikterus? Oke, kalau nggak ada, aku next ya. Nih, siapa yang belum? Nih, Severin, coba. Ini kira-kira apa nih organnya? Apa? Eh, mungkin otot jantung. Otot jantung, betul. Ini organ otot jantung. Nah, ini organ, kalau ini organ otot jantung, kira-kira DM-nya apa nih? Nih, ini apa nih? Infark, Kak. Ya, ini otot jantung yang mengalami infark. Kenapa dikatakan infark? Karena ada zona demarkasi yang membedakan bagian yang infark sama yang normal. Yang infark lebih eosinofilik. Ya, betul. Kira-kira yang infark yang mana? Yang bawah, Yang bawah sini? yang lebih pink, Kak. Ya, betul. Yang infark itu biasanya tampak lebih pink ya. Dan juga ini merupakan jantung yang mengalami infark. Dan juga biasanya kan kalau infark kan ada zona demarkasi nih yang membatasi antara dua struktur jaringan yang berbeda. Nah, kalau ini struktur yang berbeda itu membedakan antara yang mengalami infark nih yang intinya itu setelah lisis dan juga adanya proliferasi daripada jaringan ikat nih. Nih, proliferasi jaringan ikat yang mendominasi tersebut. Oke, kalau ini infark untuk DL-nya apa kira-kira? Terdapat zona demarkasi. Oke, terdapat zona demarkasi. Terdapat proliferasi jaringan ikat sama eh, yang zona infark tampak eosinofilik. Ya, betul.
Dan juga bisa ditambah juga sel pada zona infark mengalami atrofi dan inti selnya lisis. Oke, jadi intinya itu hilang atau lisis, terdegradasi dan juga selnya itu tampak mengalami atrofi. Oke, ada yang ditanyain nggak nih? Jantung yang mengalami infark. Saya mau nanya, ini kalau Ya, di boleh. DM-nya atrofi salah ya, Kak? Ya, kalau atrofi itu biasanya tuh kita itu nyebutnya untuk ini makroskopis dan juga karena ini kan ini ya lebih adanya jaringan-jaringan ikat. Jadi kita biasanya lebih ini ke infark ya. Dan juga biasanya kalau untuk atrofi itu kita masukkan ke dalam DL ya. Biasanya kalau secara mikroskopis untuk infark untuk atrofi kita masukkan ke dalam DL. Dan juga kenapa ini dinamakan infark juga itu karena adanya proliferasi jaringan ikat dan juga zonanya demarkasi tadi. Oke, apa ada yang ditanyain lagi? Iya, Kak. Terus ada yang ditanyain lagi kah? Atau sudah aman? Kalau tidak ada, aku next ya. Ke nomor 18. Nah, ini Anida Fatma. Coba kira-kira apa untuk organnya? Halo? Apa terdengar? Tadi siapa? Oh, tadi Anida Fatma. Kira-kira organnya apa nih? Coba. Oh, audionya nggak masuk. Ginjal. Ya, betul. Ini merupakan ginjal. Nah, kalau ini ginjal itu untuk DM-nya apa kira-kira? Nih, aku tunjuk nih daerah sekitar sini. Kira-kira apa nih? Ginjalnya kenapa? Ya, ini merupakan ginjal yang mengalami radang purulen. Akan tampak ini kan, nih, pus-pus nih pada pelvis renalisnya. Oke, kalau ini merupakan radang purulen untuk DL-nya apa? Ban membesar, apabila organ sehat ada pus dan juga organnya itu tampak tumpul. Oke, boleh. Nah, biasanya itu ya untuk yang mengalami ini kan merupakan radang purulen, jadi itu terdapat nih, lebih spesifiknya terdapat pus pada pelvis renalis ginjal nih. Nih, pusnya ini pada pelvis renalis ginjal nih. Terus kemudian tuh bisa warnanya juga kan, bisa dari ukuran, warna, dan juga konsistensi. Nah, ini pusnya itu tampak berwarna putih kekuningan dan juga konsistensi organnya itu tampak lunak. Oke. Dan juga oke udah. Ini kan pus tampak berwarna merah. Eh,
putih kekuningan, terus tuh organ itu konsistensinya tampak, lunak, dan juga akumulasinya itu pada pelvis renalisnya nih. Untuk DM-nya merupakan radang purulen. Oke, apakah ada yang ingin ditanyain? Oke, kalau tidak ada, aku lanjut ya. Nih, siapa ya? Regina, coba Regina. Ini kira-kira organnya apa nih? Otot. Bukan, ini bukan otot untuk organnya. Oh, enggak. Apa? What is it called? Nggak tahu. Tapi tapi aku tahu DM-nya. Ya, boleh. DM-nya apa? Kayaknya fibrosarkoma. Ya, betul. Untuk DM ini merupakan fibrosarkoma pada masa tumor ya, untuk organnya. Nah, kalau ini fibrosarkoma kira-kira kenapa nih untuk DL-nya? Apa? Eh, Intinya pleomorfik. Terus Ya, dia itu kayak eh, nggak nggak searah gitu, Kak. Apa ya. itu? Terus ada akumulasi radang nggak? Nggak ada. Ada. Ada ini eh, kolagen. Ya, tapi kalau di sini itu kalau untuk fibrosarkoma itu tampak sedikit ya. Biasanya juga ini bisa dikatakan juga tampak sitoplasma eosinofilik tapi nggak terlalu kelihatan juga ya. Oke. Nah, jadi Berarti nanti apa, Kak? untuk DL-nya tuh ini aja. Sitoplasma tampak eosinofilik aja nggak apa-apa. Cuman kalau di preparat ini nggak terlalu kelihatan ya. Tapi nanti kalau untuk preparat lain sih ya seharusnya kelihatan ya. Untuk yang setelah kita pelajari sebelum-sebelumnya kan biasanya. Berarti intinya pleomorfik, Ya. sitoplasma tampak eosinofilik, Mm-mm. dan eh, dia nggak searah apanya itu Ya, yang arah sabutnya ya. arah sabutnya Tidak tidak searah. beraturan. Iya. Untuk Eh, organnya apa, Kak? organ ini masa tumor. Oh, Ya, oke. karena ini kan diambil dari tumor, terus kita ambil, kita lakukan pemeriksaan histopatologinya gitu. Oke, apakah ada yang ditanyain nggak nih terkait fibrosarkoma? Mau tanya Kak, Boleh. itu tadi kan masa tumor ya. Hmm, Itu kalau misal di buku ini pada kulit itu salah. pada kulit. Oh, bisa juga fibrosarkoma pada kulit. Dikarenakan kan biasanya itu berbeda-beda kan untuk apa namanya struktur pada histopatnya. Kalau ini kan kita sangat nggak bisa lihat kan untuk strukturnya itu seperti apa nih. Struktur normalnya itu kayak gimana. Sehingga ini biasanya itu diambil dari masa tumor. Disesuaikan juga ya kalau untuk yang pada buku itu seperti apa dulu. Biasanya kan kalau pada kulit itu akan tampak lebih jelas ada lapisan dermis atau epidermisnya gitu. Oke. Terima kasih Kak. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyain lagi? Kalau nggak ada, aku next ya ke organ nomor 20. Berarti yang belum siapa ya? Nih, kira-kira apa nih? Siapa ya? Nadifa, coba. Nah, ini otot kah, Kak? Ya, otot apa? Otot skelet. Ya, betul. Ini merupakan otot skelet. Nah, bisa kita lihat kan, kenapa disebut otot skelet kan ini nih. Kan otot skelet kan letak intinya kan berada di tepi kan. Ini bisa kita lihat nih. Ini inti-intinya ini akan tampak berada di tepi-tepi nih. Inti-inti selnya. Oke, terus ini kalau otot skelet DM-nya kira-kira apa nih? Hmm, apa ya?
itu kah, Kak? Kayak ini yang akumulasi apa ya, hialin itu bukan? Ya, betul. Ini merupakan degenerasi hialin ya nih tampak nih lebih eosinofilik pada sabut ototnya. Oke, kalau ini degenerasi hialin, terus untuk DL-nya kira-kira apa? Ada akumulasi hialin di otot skelet, terus Mm-mm. akumulasinya tampak eosinofilik, Ya, betul. ada proliferasi jaringan ikat, Oke. hmm, udah nggak tahu. Oke. Bisa juga nih hilangnya striasi atau garis-garis pada ototnya nih. Yang bisa tampak kelihatan kan untuk ototnya itu tampak saling berjauhan nih. Nih, bisa kelihatan kan untuk ototnya tampak saling berjauhan antara satu yang dengan yang lainnya. Atau bisa kita lihat juga atau di itu tuh sabut otot itu tampak mengalami fragmentasi. Nih, bisa kita lihat kan sabut ototnya itu yang satu dengan yang lain itu tampak sangat berjauhan. Tampak mengalami fragmentasi. Oke, apakah ada yang tanyain nggak nih terkait degenerasi hialin? Oke, kalau tidak ada, kita next ya ke nomor 21. Nah, ini siapa yang belum ya? Asila, coba. Ini kira-kira organnya apa? Hepar, Kak. Ya, ini organnya hepar. Kira-kira kenapa DM-nya? Hmm, invert, Kak. Ya, ini DM-nya infarct. Untuk DL-nya apa kalau ini mengalami infarct? Eh, yang pertama, bentar. Ini apa nih yang antara sininya? Hmm, Nih, biasanya kalau infak kan adanya zona apa? oh ya, terdapat zona demarkasi. Ya, betul. Iya, iya, baru ingat. Ini terdapat zona demarkasi. Terus sel inti sel yang mengalami infark itu tampak lisis. Betul. Terus sel yang mengalami infark tampak pucat. Ya, betul. Oke, untuk DL-nya jadi itu terdapat zona demarkasi atau zona yang membatasi antara dua struktur jaringan yang berbeda. Nah, jadi zona demarkasi ini tuh nggak selalu spesifik nih tentang batasi zona infark sama yang normal. Jadi zona demarkasi itu zona yang membatasi dua struktur yang berbeda nih. Jadi bisa batasi antara normal ataupun yang infark. Bisa juga infark ataupun dengan yang proliferasi jaringan ikat. Jadi gitu ya. Jadi disesuaikan dengan lapang pandangnya. Nah, kalau ini kan benar kan? Jadi zona demarkasi yaitu memisahkan antara inti sel yang masih normal, nih bisa kita lihat nih, intinya kan masih normal kan? Ya, memisahkan antara sel hepatosit yang normal dan juga hepatosit yang mengalami infark nih. Tampak dan juga untuk DL yang kedua itu terdapat zona infark yang tampak itu lebih pucat. Nah, terus tuh intinya itu tampak telah lisis dan juga terdisosiasi ya. Dan juga zona infarktus sitoplasmanya itu akan tampak pucat. Bedakan dibandingkan dengan inti sel hepatosit atau sitoplasma hepatosit yang masih tampak normal seperti ini. Oke, ada yang ingin tanyain nggak terkait organ hepar infark?
Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ini udah semua ya? Atau ada yang belum? Ada yang belum? Nggak ada ya? Udah semua ya? Oke, kalau sudah, nih aku kasih bonus deh. Bonus soal ya. Oke. Kasih bonus 5 soal deh. Nanti dapat tambahan untuk poin untuk yang bisa jawab. Nanti ini ya, siapa cepat duluan nih ya. Untuk yang nomor 22 nih. Kira-kira siapa nih yang mau Aku, duluan? Aku. Boleh, tadi Putri Salsabila dulu. Oke. Kira-kira ini organnya apa nih? Itu mukosa mulut bukan, Kak? Ya, Itu lidah mukosa. sih. Ya, dan lidah. Terus untuk DM-nya apa? DM-nya itu papiloma. Ya, papiloma. Untuk DL-nya? DL-nya itu terdapat bentukan papil. Oke, bukan papil. Terus ukuran papilnya bervariasi. Oke, bentuk dan ukuran bervariasi. Selanjutnya, Terus warna papil pucat. ya, warna papil tampak pucat. Terus juga bisa nih, organ yang mengalami papil berbatas jelas dengan organ yang masih tampak normal. Oke, terus juga terdapat bentukan papila itu pada mukosa mulut dan juga pada lidah. Oke ya, untuk DM ini merupakan papiloma. Ada yang ingin ditanyain nggak nih terkait organ tersebut? Oke, next siapa nih yang mau? Kira-kira. Boleh, Jesslyn? Organnya apa? Itu pulmo bukan, Kak? Ya, pulmo. DM-nya apa? Kalsifikasi. Ya, kalsifikasi apa? Metastatik. Ya, kenapa metastatik? Karena dia itu ada endapan garamnya di sini. Di apa namanya? Garam Ya, kalsium. ya, endapan garam kalsium pada Septa septa alveoli. alveoli, betul. Terus kemudian apa? Untuk DL yang kedua? Eh, septa alveolinya menebal. Mm-mm. Kemudian untuk yang ketiga? Eh, endap. Kalsifikasi garam kalsiumnya berwarna merah gelap. Ya, betul. Lebih ke ini ya, ya merah atau ungu kehitaman ya ini. Ini mungkin karena pewarnaannya juga. Nah, ini kenapa nggak klasifikasi distropik? Apa bedanya? Coba kalau metastatik sama distropik kira-kira. Yang Kalau membeda. distrofik rusak. Ya, jaringan di sekitarnya rusak karena didahului oleh nekrosis ya. Kalau untuk klasifikasi distropik itu didahului oleh daripada nekrosis. Akibatnya jaringan di sekitarnya akan tampak rusak. Ada yang ditanyain nggak nih terkait klasifikasi metastatik? Oke, kalau nggak ada, aku next ya. Siap-siap ya, ini siapa yang mau? Aku mau. Aku Regina. Tadi ini dulu, Nur. Nur. Next. Itu Boleh. melanosis, Kak. Oh ya, Pulmo. betul. Pulmo melanosis. Untuk DL-nya apa? Terdapat akumulasi pigmen melanosit melanin Ya, pada pulmo. Terus betul. bersifat multifokal sama pigmen melanin berwarna hitam. Betul. Tampak berwarna kehitaman, terus multivokal dan juga terdapat akumulasi pada permukaan organ pulmonya. Ada yang ingin dibingungin nggak atau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, aku next ya. Selanjutnya nih, siap-siap. Angkat tangan ya guys. Oke, belum. Next ya, 1, 2, 3. Coba Regina, tadi Regina dulu. Otot otot polos organnya. Tuh, untuk DM-nya, Leiomioma.
Oke, leiomioma. Terus untuk DL-nya apa? Otot polosnya itu proliferasi. Mm-mm. Terus vesikel ototnya itu kayak menyatu, saling menyatu. Ya, saling menyatu atau Eh, berkaitan. terus inti selnya itu kayak lonjong-lonjong. Ya, oval atau memanjang atau lonjong. Oke, next ya. Untuk Dewa 26 tadi ada berapa ya? Oh. Next siapa nih? Mau? Angkat tangan guys. Ah, siapa yang mau? Boleh. Apa Rido? Ini ginjal. Betul, ginjal. DM-nya apa? Hyalin cash. Ya, hialin cash. Nih, ginjal mengalami hialin cash. Terus untuk DL-nya apa? Kalau ini hialin cash. Di lumen tubulusnya itu ada apa namanya, Mas? Akumulasi hialin. Ya, masih masa Terus hialin. Mm-mm. Lanjutnya yang kedua. eh warnanya eosinofilik juga apa hialinnya. Ya, tampak berwarna homogen, eosinofilik. Eosinofilik ya. Terus untuk yang ketiga, Lumennya nyempit, Mas. ya lumen tubulus ginjal tampak mengecil atau menyempit. Ada intent gak nih terkait DM-nya ini merupakan hialin cash pada ginjal? Oke, next ya. Satu lagi nih. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Boleh. Aku. Jihan tadi. Mukosa mulut, Kak. Ya, mukosa mulut kenapa kira-kira? Ikterus. Terus, betul. Terus untuk DL-nya apa? Mukosa mulut berwarna kuning. Ya, betul. Terus, Terus, apa ya? Oh, kalau di sayat itu nggak berminyak ya, Kak? ya betul, tidak berminyak. Satu lagi, Itunya apa ya? Oh, yang akumulasi bilirubin, bukan, Kak? Apa yang sama kayak yang warna kuning? apa? Coba. Ya, bilirubin, benar. Akumulasi bilirubin ya pada mukosanya. Terus bisa juga konsistensi juga tampak lunak. Untuk DM-nya merupakan ikterus. Oke, nih mau dilanjut sampai 30 atau udahan guys? Gimana, gimana? Dikit lagi, Mas. Dikit lagi? Oke, lagi ya. Tambahan. Oke, next ya. Siapa yang mau nih? Siapa tadi? Epen. Coba. Ini kongesti otak bukan, Mas? Ya, pengesti otak. Untuk DL-nya apa? Terdapat perdarahan di pembuluh darah otak. Kemudian Ya, organnya tuh kelihatan membesar. ya. Terus untuk yang Terus ketiga, organ tampak hiperemis. ya bisa tampak hiperemis. Ini kan tampak kelihatan kan ini pembuluh darah otaknya ini dan juga itu tadi kan organ tampak membesar dan juga terdapat akumulasi pada pembuluh darah otaknya. Untuk DM-nya merupakan kongesti pada otak. Next ya. Siapa nih yang mau? Apakah ada yang bisa? Boleh lah. Ya, kira-kira apa nih organnya? Ini jantung bukan, Mas? Betul, jantung. Untuk DM-nya apa? DM-nya sebentar, Mas.
DM-nya fibrinose, apa ya? Ya, DM-nya itu radang fibrinose. Oh iya, radang fibrinose. Untuk DL-nya apa kira-kira? DL-nya yang pertama tuh terdapat akumulasi cairan fibrin di permukaan organ. Oke, fibrin pada permukaannya. Yang kedua, Cairan fibrinnya tampak mendominasi. ya oke. Untuk yang ketiga, Organ tampak kemerahan. ya organ bisa dan juga bisa organ tampak mengkilat karena adanya akumulasi daripada fibrin tersebut. Dan juga bisa juga untuk ini tuh konsistensinya itu tampak lengket tapi tidak benar-benar nggak kelihatan. Nah, jadi kan untuk radang fibrinosis itu akumulasi dari fibrin pada jantung. Bisa kita lihat ini kan ini bagian apexnya nih. Ini bagian apex emang sudah ini ya sulit dilihat. Ini bagian apex dan juga ini bagian ventrikelnya. Dan juga ini biasanya kan cairan fibrin kan berada di pericardial space kan yang membatasi antara perikardium dan juga organ jantungnya. Nah, kalau pada organ ini itu untuk perikardiumnya itu udah dilepas nih. Makanya akan tampak jantung seperti ini. Jadi nanti untuk akumulasi cairan fibrin ini tampak melekat pada organ ini tersebut. Oke ya, untuk DM-nya merupakan jantung radang fibrinos. Siapa lagi nih? Kira-kira yang mau nyoba? Coba angkat tangan, angkat tangan. Eh, bilang ya. Bentar, sebentar. Tunggu, tunggu, tunggu. Oh, hilang ya? Bentar, guys. Aku share ulang, share ulang. Oke. Tadi siapa? Coba ulang, ulang. Oke, ulang ya. Oke, ulang ya. Sampai 3 baru ini. Oke, 1, 2, 3. Siapa nih yang mau coba? Banyak ya. Ada satu-satu deh ya. Ini terakhir ya. Severin, terus Adina Satria kedua, terus Karis yang ketiga. Oke, untuk organnya apa nih? Severin. Ada di situ. Kulit, Kak. Oke, organnya kulit. DM-nya apa? Squamous cell carcinoma. Ya, squamous cell carcinoma. Untuk DL-nya apa? Dia memiliki proliferasi sel tumor pada lapisan epidermis dan dermis. Oke, lapisan epidermis dan dermis. Next, terus yang kedua. Terus di lapisan epidermisnya mengalami penebalan. Terus terbentuk tumor nest. Ya, terdapat bentukan tumor nest pada lapisan dermis. Nah, kalau di dalam tumor nest ada bentukan apa? Keratin pearls. Nah, ya, betul. Terdapat bentukan keratin pearls pada di dalam tumor nest tersebut. Oke, untuk DM-nya merupakan SCC atau squamous cell carcinoma. Oke, next. Ini tadi siapa? Satria yang kedua ya. Baru ya. Coba Satria apa? Nggak jadi Ini mas, nggak jadi. terus ya Karis aja coba. Kira-kira apa nih? Urinaria ya, Kak? Ya, organnya apa? Coba. Vesika urinaria betul. Terus untuk DM-nya? DM-nya urolithiasis. Ya, urolithiasis. DL-nya apa? DL-nya terdapat endapan garam kalsium berupa batu. Betul. Terus batu berwarna kekuningan. Ya, putih kekuningan. Yang ketiga. Terus ukuran batu bervariasi. Oke, terus kalau konsistensinya gimana? Kalau biasa batu ini? Tensinya keras. Ya, tampak keras karena merupakan akumulasi dari garam kalsium. Oke, next. Ini terakhir tadi siapa? Audrey ya tadi sempat angkat tangan. Coba kira-kira tahu nggak apa ini? Di situ kita sudahi. Apakah mau mencoba tadi siapa? Audrey? Usus, Kak.
Ya, organnya ini usus. Kenapa DM-nya? Hemoragi. Oke, DM-nya itu hemoragi. Untuk DL-nya apa kira-kira? Terdapat pendarahan di villi dan lumen usus. Betul. Lamina propria. Yang kedua? Epitel usus ruptur. Oke, epitel usus tanpa ruptur. Terdapat infiltrasi sel radang pada lamina propria. Ya, boleh. Infiltrasi sel radang pada lamina propria. Nih, ini infiltrasi sel radang ya, guys. Tampak mendominasi juga. Oke, untuk DM-nya merupakan hemoragi. Oke. Mungkin sampai di sini ya untuk apa namanya? Review kali ini ya. Nah, dari kalian ada yang ingin ditanyain gak nih terkait mekanisme ataupun untuk organ preparat yang kurang jelas? Coba ada yang ingin ditanyain terkait mekanisme untuk besok? Boleh, boleh apa? Kan DL itu apa yang kita lihat di preparat kan, Kak? Ya, betul. Kan yang misal kayak yang gambar tadi, itu kan terdapat hemoragi pada lamina propria gitu kan. Nah, itu kalau misalnya terdapat hemoragi doang, terus kayak terdapat sel radang, terdapat kongesti, tapi nggak disebutin di mana tuh salah apa benar? Kayak nggak Eh, spesifik gitu loh. biasanya kalau kayak gitu tuh lebih dispesifikin ya, kayak letaknya gitu. Misal kalau ini, misalnya juga kalau hemoragi pada ginjal berarti terdapat hemoragi pada interstitialnya. Terus tadi terdapat hemoragi pada lamina propria ususnya. Jadi kan lebih dispesifikin ya, sesuai dengan organnya gitu. Oke, Kak. Makasih. Oke, terus ada yang ingin ditanyain lagi kah? Atau dibingungin terkait besok mekanisme upraknya? Hmm. Besok gampang susah. Besok gampang atau susah? Nggak bisa kok bisa. Kalau yang penting kalian ini ya belajar pelajari aja semuanya dari PPT tutor pasti keluar kok. Pasti yang dikeluar itu sesuai dengan yang tutor yang udah kalian pelajari untuk preparat-preparatnya. Aman kok. Yang penting kalian pelajari aja ya untuk organ, DL sama DM-nya juga dilihatin gitu. Terus ada yang ditanyain lagi nggak nih? Aku mau nanya. Ya. Ya udah duluan aja. Duluan, monggo, monggo. Saya Aku sih kalau wes. kalau misalnya kan tadi nanti tuh bakal dikasih lembar jawaban itu kan disediain 4 DL kan, Kak. Kalau misalnya kita jawab 4 tapi salah satunya salah, tapi 3-nya bener. Itu kita kehitung bener apa salah? Oh, nanti untuk DL 3 doang kok untuk disediain untuk lembar jawabannya. Ya, pasti nanti 3 kok. Oke, Kak. Oke. Terus siapa tadi? Mau nanya lagi? Ini nyambung nggak? Berarti kalau 2 gitu salah, Mas. 2 ya salah. Sesuai ya. Sesuai yang disediain, jawabnya sesuai. Misal ada 3, nanti kalian jawabnya 3 DL. Gitu. Oke, Mas. Oke. Mas, Ya, kalau itu 3 tapi ada 2 yang diulang gitu nggak apa-apa dah. Yang penting penuh gitu. diulang kayak gimana? Jawabannya DL kedua sama 3 itu kembar gitu. Nggak Oh, apa-apa ya. ya nggak bisa. Harus ini ya. Bener, cuman jangan diulang juga. Mas, kalau misalnya patung ngerjain nggak ada nomor 2-nya, yang 1 ke 3 boleh nggak, Mas? Loh, ya nggak bisa. Nggak apa-apa sih. Kalau nanti mau dikurangi nilainya ya. Sebisa mungkin ini ya. Ini sesuai. Kalau ada 3, tulis 3 aja. 3 kok, nggak usah lebih-lebih, nggak usah 4, nggak apa-apa. Kakak kalau misalnya 3 tapi 2 bener, 1 salah itu nggak dapat nilai setengah apa dapat semuanya salah? Kalau untuk kayak gitu, nanti ya. Harusnya kok nanti dikasih tahu lagi. Satu mekanisme Terus ini Kak, penilaian. Apa? terus ini. Kalau misalnya tadi kan kata kakak jawabnya itu berdasarkan yang paling update. Nah, selain Mm-mm. nekrosis yang jadi infarct,
Mm-mm. terus edema, apa lagi Kak? Nekrosis, edema, terus apa ya? Oke itu. Minus granulomas. Discussios. Apa ya kemarin? Nanti aku kasih listnya ya di grup sekalian nanti catatan-catatan terkait yang perubahan dan juga untuk tambahan-tambahan misal kalian apabila bingung catatan tambahan ya, oke? Nanti aku kirim ya di grup terkait tambahan-tambahannya. Oke Kakak, makasih. Oke. Terus ada yang ingin ditanyain lagi nggak? Kak, ada remedial nggak kalau jelek? Nah, nggak ada kan? Selama ini kalian nggak ada kan? Uper remed kayak gitu. Aman kok, aman. Yang penting ini kok pelajari aja, tenang-tenang. Pasti ini kok jelas kok untuk yang ada di lapang pandangnya. Kak, Ya? kemarin itu ada yang nggak jelas Kak di mikroskop kayak cuma pink doang gitu, kayak Pink. literally pink ya Kak. Ini kayak beneran Ya. bentukannya you can see anything gitu. Itu nomor berapa kemarin? Gitu. Forgot deh. Kayaknya nomor 3 yang soal B. Ya, oh di depan-depan ya. Apa ya kemarin? Depan-depan. Itu mungkin kayaknya ini nih. Soalnya tuh kemarin tuh nih ada nih teman-teman kalian yang geser-geser preparat. Akibatnya kan awalnya kan udah kita spesifikin nih untuk lapang pandangnya. Akibatnya kan jadi kegeser kan. Akibatnya menjadi sel yang nggak kita maksudkan kan. Akibatnya nggak jelas kan. Nah makanya besok-besok kalian ini ya diusahain jangan geser-geser preparat ataupun mainin makros mikrosnya ya. Jadi usahain tangan kalian tuh jangan di dekat makros mikros kan mikroskop ada kan makros mikrosnya. Nah diusahain jangan di dekat situ ya kalau mau nulis juga. Biar nanti nggak salah nih kalau sekali kegeser pasti salah nih satu kloter pasti rugi juga kalian semua. Oke. Kayak ada yang diinin nggak ditanyain lagi. Nggak ada kah? Udah aman? Terus kalian uprak tinggal apa? Tinggal ini ya. Pato sama bakmi. Bakmi kalian jadi diundur ya? Iya, Kak. Wah, ada semangat semangat deh. Terus ikut. Ada yang ditanyain lagi nggak? Pas tinggal hitungan jam. Ya. Tapi terkait plotter kalian aman kan udah? Oke. Dan juga ini ya besok datangnya itu satu kloter sebelumnya ya guys. Takut ada apa-apa juga. Dan juga harus benar-benar hadir ya di kloternya. Jadi jangan sampai terlambat. Karena bakal ngerugiin satu kloter kalian. Oke. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyain lagi, mungkin dicukupkan ya untuk review pada sore hari ini. Terima kasih ya guys, sudah mengikuti review pada sore hari ini. Semangat ya belajarnya juga, dan juga semoga sukses upraknya, dan hasilnya juga yang mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Oke, mungkin bisa dicukupkan ya.